Mbak Fitria dengar suara saya? Mohon diinformasikan ke teman-teman yang lainnya bahwa kelasnya pindah gitu ya, karena sempat ada gangguan tadi, komputer saya tiba-tiba nggak bisa masuk ke Wizik gitu, harus keluar dulu. Jadi saya harus buat kelas dulu. Untungnya untuk kelas kedepannya tidak ada kelas, jadi aman-aman saja untuk buat kelas. Mohon teman-temannya dikasih tahu ya. Dan tidak akan saya korupsi waktunya. Nanti waktunya tetap 80 menit untuk diskusi dan penjelasan. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Selamat masuk ke kelas malam minggu kita. Ayo absen dulu yang hadir. Ya, transmigrasi pindah kelas ya. Tidak apa-apa, ini baru mulai kok. Tidak ada yang telat, nggak apa-apa. Kelas sebelahnya kehujanan, jadi kita pindah kelas selanjutnya ke kelas sebelah. Mudah-mudahan kelas yang ini nyaman ya, nggak kehujanan. Malam bisa. Semua bisa baca pesan saya di grup kan ya. Mudah-mudahan semua bisa baca sehingga bisa masuk. Mohon maaf sekali lagi ya buat teman-teman sekalian. Untuk kelas yang sebelah memang tadi terjadi hujan sehingga kita harus terpaksa pindah kelas. Saya sambil minum kopi ya, sambil menunggu yang lainnya. Selamat malam, Azahra. Minta caranya gimana loh beli dagingnya. Ini sudah saya siapkan sebenarnya ada beberapa. Ada botol nganggur, ada cangkir nganggur, kopinya ada juga ada, gulanya juga ada, air panasnya juga ada. Bisa dengar suara saya semua? Oke, Laila bisa dengar suara saya? Oke, bisa dengar suara saya ya? Ini bonus. Malam hari ini kita bisa tatap muka secara langsung. Iya, hari ini saya sudah menyiapkan materi. Kita melanjutkan materi yang kemarin sambil menunggu yang lainnya ya. Hal yang perlu kalian siapkan adalah buku. Jadi jangan lupa buku yang ini. Buku yang ini kalian persiapkan di samping kalian. Jadi nanti ada sesi diskusi. Jadi
sesi diskusinya nanti saya akan menanyakan seperti yang sama kayak kemarin, yang minggu kemarin. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar buku kalian nanti akan saya tanyakan. Nanti cepat-cepat kalian juga akan menjawabnya, siapa yang benar, siapa yang dapat, ya. Oh, baru pulang dari mana Mbak Monika? Ya, ini bonus baru pengantar saja ya. Nanti kalau sudah materi saya nonaktifkan kameranya. Oke. Ini sudah ada 13 yang hadir. Kita tunggu ya. Sebentar lagi kita mulai. Bisa dengar suara saya? Oke, nanti kalau misalnya sudah mau mulai, nanti webcamnya saya nonaktifkan, oke? Ya, tidak apa-apa. Sekali-kali kalau ngajar kan enaknya tatap muka. Jadi mungkin ada beberapa sesekali mungkin ya kita perlu tatap muka di mana, di kantor Indosuara mungkin ya. Jadi enak kalau diskusi kayaknya. Ya, sudah 14 ya. Gimana kalau kita mulai saja? Maksudnya tanggal 8 sekolahnya gitu ya. Hari Minggu, tanggal 8 itu hari Minggu ya. Oh gitu. Hmm, sepertinya saya nggak bisa hadir kalau tanggal 8 besok. Soalnya saya harus kerja gitu. Jadi memang saya free-nya malam hari sih. Coba nanti saya koordinasikan dengan Pak Bambang. Apakah perlu ada tatap muka? Kalau misalnya perlu tatap muka, nanti saya akan koordinasikan kapan waktu yang tepat. Ya. Nah, ya nanti saya usahakan kalau misalnya saya bisa izin bos hari Minggu tidak bisa masuk kerja, saya akan datang ke Indosuara. Ya. Baik teman-teman sekalian, ini sudah ada 15 yang masuk. Kita mulai saja pelajaran pada malam hari ini. Kita buka dengan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Baik, cukup. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini bisa dimudahkan, kemudian bisa diambil manfaatnya, kemudian teman-teman sekalian juga bisa mudah dalam menangkap apa yang akan saya sampaikan. Nah, kalian perlu siapkan buku ini ya, di samping kalian ya, buku ini disiapkan. Nah, saat ini saya akan menonaktifkan webcamnya, biar kalian bisa fokus ya. Ya, kemarin kita sudah mempelajari konsep geografi, tapi belum semua saya jelaskan. Jadi 1 jam pertama nanti sekitar 30 menit ke depan saya akan menjelaskan lanjutannya. Kalau kemarin kita sepertinya sudah membahas konsep pendekatan geografi, kemudian pendekatan geografi itu apa. Hari ini kita akan membahas prinsip-prinsip geografi. Iya. Baik teman-teman, kita mulai ya. Ya, hari ini kita mulai dengan prinsip-prinsip geografi. Di sini ada beberapa prinsip sesuai yang ada di buku kalian. Jadi ada 4 prinsip yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah prinsip persebaran, yang kedua prinsip interrelasi, yang ketiga prinsip deskripsi, dan yang keempat adalah prinsip kronologi.
Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu yang dimaksud dengan prinsip persebaran. Prinsip persebaran adalah persebaran sesuatu yang persebaran di sesuatu di muka bumi ini tidak merata, baik itu kondisi fisik maupun sosial. Nah, ini artinya bahwa sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak merata, tidak ada yang sama, gitu. Dengan memperhatikan gejala tersebut, bisa diungkap bahwa masalah-masalah yang dicari, masalah-masalahnya dan dicari jalan keluarnya. Nah, teman-teman sekalian, dari ketidaksamaan persebaran sesuatu di muka bumi tersebut, kita bisa mencari kenapa sih bisa seperti itu. Nah, untuk itu kita bisa mencari dan menangkap jalan keluarnya. Misalnya, persebaran potensi air di daerah-daerah atau wilayah-wilayah itu selalu berbeda. Misalnya di daerah pegunungan, suplai air atau produksi air itu akan lebih banyak dibandingkan dengan persebaran potensi air yang berada di misalnya di gurun, ya. Tuh. Nah, itu adalah prinsip persebaran. Oleh karena itu, manusia hidup di dunia ini kan perlu air. Tidak hanya di pegunungan saja yang perlu air, di gurun juga perlu air, di daratan juga perlu air. Sedangkan oke, buka halaman 10 ya, mohon maaf. Buka halaman 10. Kita lanjutkan. Jadi contohnya, prinsip persebaran itu contohnya adalah persebaran air misalnya. Persebaran air di muka bumi ini kan berbeda-beda teman-teman sekalian. Kalau yang di gunung mungkin suplainya banyak. Kalau yang di daratan mungkin ya sedang-sedang saja. Kalau di gurun mungkin sama sekali tidak, mungkin sedikit sekali. Nah, padahal manusia itu kan hidup tidak hanya di gunung, di perkotaan juga ada manusia, di dataran rendah juga ada manusia, di gurun-gurun pun juga ada manusia. Padahal manusia itu juga butuh air. Nah, itulah yang kita kaji. Jadi pada prinsip persebaran, bagaimana persebaran air di muka bumi ini? Nah, itu menjadi masalah ketika manusia butuh air tapi dia hidupnya di gurun. Nah, bagaimana mencari jalan keluarnya? Nah, apakah nanti akan kita buat suplai air secara buatan, misalnya dengan membuat bendungan-bendungan atau membangun pipa-pipa untuk aliran air, nah seperti itu contohnya. Contoh yang lain, polusi udara. Nah, mungkin di daerah gunung, perbandingan di daerah gunung dengan di desa atau di kota deh, di wilayah desa atau di wilayah kota. Nah, ini mungkin polusi udaranya akan lebih banyak di wilayah perkotaan seperti itu. Nah, dari masalah polusi udara tersebut, kita akan ungkap, oh masalah-masalahnya ternyata apa? Oh ternyata di kota itu banyak kendaraan bermotor, banyak pabrik-pabrik, ya polusi udara. Sedangkan di desa, oh di desa itu orang-orang pada naik sepeda, pada jalan kaki, gitu kan. Tidak ada pabrik-pabrik, jadi polusi udaranya rendah. Nah, masalah-masalah di kota dengan polusi udara tersebut ya akan kita cari jalan keluarnya. Itu adalah prinsip-prinsip biografi menurut prinsip persebarannya. Jadi, dari prinsip persebaran, kita akan tahu masalah-masalah yang terjadi dalam persebaran di suatu wilayah dan kita akan cari jalan keluarnya. Seperti itu. Itu adalah prinsip persebaran. Yang kedua, prinsip deskripsi. Nah, prinsip deskripsi itu apa? Jadi, prinsip deskripsi adalah pemaparan hasil pengkajian studi geografi. Jadi artinya prinsip deskripsi ini adalah misalnya kalian melihat atau menganalisis sesuatu wilayah. Nah, nanti hasil yang kalian analisis dan kalian lihat tersebut kalian paparkan. Nah, pemaparan atau penjelasan tersebut disebut prinsip deskripsi. Nah, prinsip deskripsi ini adalah digunakan untuk menjelaskan dengan rinci karakteristik suatu wilayah, hubungan antara masalah dan pemerataan wilayah. Misalnya, kalian melihat daerah Jawa Barat. Misalnya kalian saya tugaskan untuk menganalisis atau hanya melihat kondisi wilayah hanya di Jawa Barat. Nah, menurut kalian
ternyata Jawa Barat itu rawan dengan longsor. Nah, kalian bisa menjelaskan, oh ternyata Jawa Barat itu rawan longsor karena misalnya dia banyak gunung-gunung atau bukit-bukit, kemudian curah hujannya tinggi, sehingga banyak bukit-bukit, curah hujan tinggi, kemudian hutan sering ditebangi, maka terjadi tanah longsor. Nah, kalian cerita itulah disebut dengan prinsip deskripsi. Jadi pemaparan hasil pengkajian dalam studi geografi itu disebut dengan prinsip deskripsi. Kemudian yang ketiga, ini maaf, yang ketiga ya. Tadi yang kedua, ini saya ganti nomor 3. Ya. Tadi yang pertama adalah prinsip persebaran, yang kedua prinsip deskripsi, yang ketiga prinsip interrelasi. Ada yang mau ditanyakan di Ajeng Rani? Ada yang kurang jelas? El Nino. El Nino di halaman apa? Di halaman berapa? Oh iya. Bisa dengar suara saya? Halo, bisa dengar suara saya ya? Iya, El Nino itu adalah perubahan iklim. Jadi El Nino yang dimaksud dengan Mbak Diajeng siapa tadi namanya? Lupa. Mbak Diajeng Rani itu adalah perubahan iklim. Kita belum masuk ke situ ya. Saya akan jelaskan nanti. Kita masuk ke hubungan prinsip interrelasi. Nah, prinsip interrelasi di sini adalah hubungan yang mengakibatkan gejala geografi satu dengan yang lain di permukaan bumi. Misalnya hubungan gejala fisik dengan fisik, fisik dengan sosial, sosial dengan sosial, alam dengan alam. Contohnya interrelasi ini adalah hubungan. Pokoknya kalau kalian menemukan kalimat interrelasi, relasi itu hubungan, inter itu antara, jadi antara hubungan-hubungan. Jadi di sini adalah hubungan antara geografi satu dengan yang lain. Misalnya hubungan gejala fisik dengan gejala fisik, fisik dengan sosial, sosial dengan sosial, alam dan alam. Contohnya yang gampang saja, misalnya terjadi fenomena banjir. Nah, banjir itu terjadi karena apa? Karena adanya penebangan hutan misalnya. Penebangan hutan terus-menerus, curah hujan tinggi, maka terjadi banjir. Gitu. Nah, tadi ini saya tidak menuliskan di sini ya karena mungkin nanti kalian bisa bingung, tapi saya akan jelaskan. Di sini kalau di buku contohnya, fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan di wilayah hulu atau kekeringan yang berkepanjangan sebagai dampak adanya El Nino. El Nino di sini dimaksudkan benar sekali Mbak Viano Rianti bahwa El Nino ini adalah ketidakseimbangan suhu yang terjadi di suatu wilayah. Jadi El Nino itu adalah ketidakseimbangan suhu yang terjadi dalam suatu wilayah. Ya, jadi El Nino itu adalah ketidakseimbangan suhu yang terjadi dalam suatu wilayah. Nah, ketidakseimbangan suhu terjadi karena misalnya hutan digunduli terus-menerus sehingga produksi udaranya semakin sedikit. Kemudian terjadi sangat panas sekali dan curah hujan menjadi tinggi. Kemudian terjadi banjir. Nah, seperti itu. Jadi El Nino itu adalah ketidakseimbangan suhu yang terjadi dalam suatu wilayah pada permukaan bumi. Yang keempat adalah prinsip korologi. Jadi, prinsip korologi ini adalah gabungan dari ketiga prinsip yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi, yang digunakan untuk mengkaji persebaran
hubungan dan deskripsi penjelasan suatu wilayah. Misalnya, sering terjadi longsor di bagian selatan Pulau Jawa Barat karena kondisi wilayahnya perbukitan. Selain itu dipengaruhi oleh aktivitas manusia membuka hutan untuk pertanian. Nah, itu. Kita bisa lihat di sini ya, persebaran. Nah, mana prinsip persebarannya? Prinsip persebarannya ada di sini. Jawa Barat, kondisi wilayahnya perbukitan, ini adalah prinsip persebaran. Kemudian aktivitas manusia membuka hutan ini adalah prinsip interrelasi. Dan yang satunya sering terjadi longsor. Sering terjadi longsor di sini adalah prinsip deskripsi. Jadi ketiga prinsip geografi yang menjadi satu disebut dengan prinsip korologi. Jadi prinsip korologi ini adalah keterpaduan dari tiga prinsip sebelumnya, yaitu prinsip deskripsi, prinsip persebaran, dan prinsip interrelasi. Sehingga penjelasan-penjelasan prinsip-prinsip geografi terhadap suatu wilayah ini menjadi jelas. Seperti itu. Nah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup geografi. Kalau tadi kita sudah membahas prinsip-prinsip geografi, nah ini adalah materi terakhir untuk bab 1. Jadi kalian sudah melewati bab 1. Jadi materi terakhir untuk bab 1 terkait dengan keruangan, yaitu ruang lingkup geografi. Ya. Ruang lingkup geografi tersendiri itu terbagi menjadi dua macam, yaitu geografi fisik dan geografi sosial. Geografi fisik adalah mempelajari aspek fisik seperti batu-batuan, mineral, relief permukaan bumi. Jadi relief permukaan ini adalah lapisan-lapisan permukaan bumi. Kemudian udara atau atmosfer, cuaca, iklim, air, tumbuhan, hewan. Jadi aspek-aspek fisik yang nyata kita bisa lihat, ya. Batuan, mineral, relief permukaan bumi, atmosfer, cuaca, iklim, air, tumbuhan, dan hewan. Kemudian geografi sosial. Nah, ini biasanya berhubungan dengan kehidupan manusia. Mempelajari aspek sosial politik, ekonomi, dan budaya. Jadi beda banget ya. Kalau geografi fisik ini dia selalu berhubungan dengan apa yang ada di dalam bumi yang kita lihat nyata. Tapi kalau geografi sosial ini kita mempelajari aspek manusianya, kehidupan manusianya, bisa aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ya, bisa diingat-ingat ya, dua ruang lingkup geografi secara umum, yaitu geografi fisik dan geografi sosial. Nah, ini ada ahli yang membagi ruang lingkup geografi juga dibagi menjadi dua, 1, 2. Jadi menurut Hedget, ruang lingkup geografi itu ada dua macam, yaitu geografi ortodoks dan geografi terintegrasi. Geografi ortodoks sendiri itu apa? Geografi ortodoks adalah geografi atau ilmu geografi yang menganalisa bagian-bagian wilayah secara sistematis, secara runtut, secara detail, ya. Kemudian geografi terintegrasi adalah ruang lingkup geografi yang mengintegrasikan isi-isi geografis sistematis dan regional. Jadi geografi terintegrasi ini adalah pecahan atau ruang lingkup geografi yang menjelaskan secara rinci isi-isi dari geografi ortodoks, ya. Jadi lebih terintegrasi, lebih detail mengintegrasikan elemen-elemen geografi sistematis dan regional. Ya. Kita lanjutkan ya. Ini ada ahli geografi lain yang menyebutkan
ruang lingkup geografi untuk maksudnya sesuai dengan teorinya. Jadi Rod-Murphy ini membagi ruang lingkup studi geografi itu menjadi beberapa macam. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, ada 6. Kalau tadi ahli geografi yang sebelumnya itu membagi hanya 2 macam ruang lingkup, kalau ini lebih rinci lagi. Rod-Murphy membagi ruang lingkup geografi menjadi 6. Yang pertama bahwa geografi itu ruang lingkupnya adalah yang pertama interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Benar sekali ya, bahwa geografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Jadi ruang lingkup yang dipelajari dalam geografi ini adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan fisik. Kemudian persebaran dan keterkaitan penduduk di bumi. Nah, geografi juga mempelajari atau menganalisis tentang bagaimana persebaran keterkaitan penduduk di dalam bumi. Kemudian menganalisis region, mengkaji region dan menganalisis region. Artinya region ini adalah wilayah. Jadi geografi di samping mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungan, bagaimana persebaran manusia di muka bumi ini, juga mempelajari tentang wilayah-wilayah yang ada di dalam bumi, di permukaan bumi. Kemudian setelah 3 komponen ini, ruang lingkup geografi menurut Rod-Murphy itu adalah distribusi. Bagaimana persebarannya tadi dan juga hubungan timbal balik manusia di dalam bumi. Jadi kalau yang pertama tadi hanya sebatas interaksi manusia dengan lingkungan, nah sekarang kita tarik hubungan timbal baliknya. Hubungan timbal balik manusia dengan permukaan bumi. Hubungan timbal balik manusia yang ada di permukaan bumi. Yang selanjutnya, hubungan timbal balik masyarakat dengan lingkungan fisik. Kalau tadi sesama manusia, kalau ini manusianya dengan lingkungan fisik. Kemudian mengkaji kerangka kerja regional dan analisis wilayah. Nah, bagaimana kita melihat wilayah itu secara umum dan menganalisa apa-apa yang ada di dalam wilayah tersebut, apa saja isi dalam wilayah tersebut. Mungkin kita bisa menganalisis budaya, ekonomi, sosial, manusia, pekerjaan, dan sebagainya. Ini lebih mudah dipahami kalau menurut saya yang Rod-Murphy ini, geografi menurut Rod-Murphy. Kemudian kalau tadi kita kan membahas tentang region atau wilayah. Nah, ini kita membagi jenis-jenis region, tetapi menurut ahli geografi yaitu Stephen L. J. Smith. Ya, di sini ada 3 region yang dijelaskan. Yang pertama region a priori, yang kedua region formal, kemudian yang ketiga region fungsional. Nah, region formal tersebut disebut juga regional homogeneous. Ya, perlu kalian ketahui region a priori, region formal atau homogeneous, yang ketiga region fungsional. Nah, region a priori itu apa? Region yang dibuat tidak berdasarkan pada pembagian wilayah secara metodologi. Jadi pembagiannya itu ya sesuai secara alami gitu. Region a priori itu tidak dibuat secara metode-metode yang ada saat ini. Jadi secara alami. Kemudian region formal atau homogeneous dibentuk atas kesamaan atau kenampakan secara internal. Jadi kita tahu ya untuk mengingat-ingat saja region formal atau homogen ini sama artinya. Jadi region yang dibentuk atas kesamaan kenampakan secara internal. Misalnya Jawa Barat sama Jogja itu sama keadaan tanahnya. Nah, itu sama. Misalnya itu disebut dengan region formal. Jadi Jogja dengan Jawa Barat sama keadaan tanahnya, misalnya sama-sama banyak mengandung mineral yang tinggi, misalnya seperti itu. Kemudian region fungsional dibentuk oleh tinggi rendahnya interaksi antar tempat di permukaan bumi.
Misalnya interaksi manusia yang ada di permukaan bumi. Jakarta misalnya ya, banyak sekali penduduk yang hidup di situ. Interaksi manusianya juga banyak, misalnya interaksi di bidang perdagangan gitu ya, ekonomi atau perdagangan. Nah, itu disebut dengan region. Jakarta disebut region fungsional yang dibentuk oleh tinggi rendahnya interaksi antar tempat di permukaan bumi. Seperti itu. Baik teman-teman sekalian, itu tadi penjelasan 1 jam dari saya. Silahkan kalian buka lembar kerja kalian di halaman kemarin yang belum dijawab. Kita mulai dari halaman 16. Sudah dibuka LKS-nya halaman 16. Kita mulai dari halaman 12. Halaman 16 nomor 12. Bisa dengar suara saya? Merdu kayak penyanyi ya. Nomor 8 belum diisi. Sudah kemarin. Kemarin sampai nomor berapa? Oh, kemarin sampai nomor 7 ya? Oke. Jadi kita buka halaman 15. Dari halaman 15. Kita selesaikan malam ini ya. Sampai nomor 30. Oke, kita mulai. Nomor 8. Dalam mengkaji suatu tempat, kita dapat melihat dari 2 aspek, yaitu A. Site dan situasi, B. Arah dan jarak, C. Lokasi dan waktu, D. Arah angin. Ayo, yang mana? Ya. Halo Mbak Siti, bisa dengar suara saya? Ini Mbak Siti komplain kalau nggak dengar suara saya. Halaman 16 Mbak Hainul. Halaman 15, sorry. Kita mulai dari halaman 15 nomor 8. Oke, Mbak Lin Azhara menjawab C, kemudian Mbak Fitria menjawab B, Angelina menjawab C. Ada yang mau mengganti jawabannya? Saya ulangi lagi ya, nomor 8. Dalam mengkaji suatu tempat, kita dapat melihatnya dari 2 aspek, yaitu apa? A, B, atau C. Ada yang belum menjawab? Ada yang mau mengganti jawabannya? Kecepatan? Ini nggak ada isinya kecepatan, Mbak. Maksudnya kecepatan saya menjelaskan atau gimana? Oke, kita mulai dari dari nomor 8 ya. Dalam mengkaji suatu tempat, kita dapat melihatnya dari 2 aspek. Oh, baru buka, jadi belum diisi ya. Baik, jawaban nomor 8 adalah A, site dan situasi. Ya, site dan situasi. Nomor 8 jawabannya A.
Saya kembali ke whiteboard. Nomor 8 jawabannya A, site dan situasi. Ya. Ada yang tahu jawabannya menemukannya di mana? Coba kalau misalnya temannya masih ragu, di mana jawabannya? Ya, pintar sekali Mbak Riana, bagus. Jawabannya A ya, site dan situasi. Jawabannya ada di halaman 4 teman-teman sekalian. Kalian bisa cek. Site itu tempat atau situs. Site itu tempat, ya. Site itu tempat. Jadi site sama place itu sama, tempat. Jadi kalian bisa cek di halaman 4 di bagian tempat atau place, itu di alinea kedua kalian bisa temukan. Dalam mengkaji suatu tempat kita dapat melihatnya dari dua aspek, yaitu site dan situasi yang dicetak. Yang tulisannya miring itu loh, itu jawabannya. Ya, sudah jelas ya? Nah, masih ada yang salah. Oke, kita lanjutkan. Nomor 9. Kondisi eksternal suatu tempat atau kondisi suatu tempat jika dibandingkan dengan di daerah disebut apa? Nomor 9 jawabannya apa? Kondisi eksternal suatu tempat atau kondisi suatu tempat jika dibandingkan dengan daerah lainnya disebut ayo B, A, C, atau D? Oke, saya masih belum melihat jawaban yang benar. Atau saya yang salah menjawabnya ya. Ayo, nomor 9 jawabannya apa? Kondisi eksternal suatu tempat atau kondisi suatu tempat jika dibandingkan dengan daerah lainnya disebut apa? Selamat malam Mbak Ani Lestari, silahkan langsung gabung dengan teman-teman yang lainnya, buka LKS-nya halaman 15. Kita lanjut untuk pendalaman materi, menjawab soal nomor 9. Ya, ada yang mau mengisi lagi nomor 9? Kondisi eksternal suatu wilayah, kondisi eksternal suatu tempat atau kondisi suatu tempat jika dibandingkan dengan daerah lainnya disebut apa? Masih ada yang mau jawab? Mbak Laila menjawab A. Mbak Fia menjawab A. Mbak Diajeng A. Ainul Hasanah C. Angelina C. Linda C. Fitria D. Devita A. Ya. Jawaban untuk soal nomor 9 itu tidak ada. Jawabannya tidak ada ya. Coba kalian cek di halaman 4. Jawabannya ada di situ sebenarnya. Di halaman 4 di bagian B tempat ya, di bagian B tempat. Harusnya itu adalah situasi jawabannya. Ya, di bagian B tempat itu kalian cek. Di apa namanya kalimat terakhir sebelum judul hubungan timbal balik. Itu kan ada toh penjelasannya
Situasi adalah kondisi eksternal suatu tempat atau kondisi suatu tempat jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Jadi, jawabannya adalah situasi. Jadi nomor 9 bonus. Tidak ada isinya, ya. Halaman 4. Jawabannya ada di halaman 4. Kalau soalnya yang kita bahas ada di halaman 15 nomor 9. Jawaban nomor 9 itu ada di halaman 4 di judul bagian tempat atau place yang sebelum judul hubungan timbal balik atasnya itu ada kalimat situasi, sedangkan situasi adalah kondisi eksternal suatu tempat atau kondisi suatu tempat jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Jadi jawabannya situasi. Kalian salah semua. Baik, jadi 9 jawabannya situasi. Tidak ada pilihan. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kalian perlu teliti lagi jawabnya. Tapi dari semua soal yang saya temukan tidak ada jawabannya, hanya nomor 9. Jadi aman buat kalian ya. Ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 10. Kita masih ada 30 soal, teman-teman sekalian, mungkin agak sedikit cepat. Nomor 10. Kondisi internal suatu tempat atau daerah seperti iklimnya, keadaan tanah, topografi, penduduknya, dan segala sumber daya yang terkandung di dalamnya adalah tempat berdasarkan aspek apa? Mbak Lin A, Laila A, Fitria A, ada lagi? Mbak Ani Lestari A, Mbak Via A, Mbak Yuni C, Ainul C. Dia Jengrani A, Rara A, ada lagi? Ada yang mau mengganti jawabannya? Yuk, coba dicek lagi. Kondisi internal suatu tempat atau daerah seperti iklimnya, keadaan tanah, topografi, penduduknya, dan segala sumber daya yang terkandung di dalamnya adalah tempat berdasarkan aspek apa? Mbak Lina menjawab A, Mbak Angelina B, Mbak Lin menjawab side. Jadi ada dua yang beda ya, yang lainnya A, Mbak Angelina B, satu ini Mbak Herul C, Yuni C. Ada lagi yang mau mengganti jawabannya? Yuk, coba diteliti lagi. Devita menjawab A. Ya, nomor 10 ini jawaban yang benar adalah A. Side. Ayo yang benar, tepuk tangan buat yang benar. Jadi 100 buat yang benar. Jadi Mbak Angelina masih salah. Mbak Angelina B, yang salah tadi adalah Mbak Yuni dan Mbak Ainul. Ya, jadi jawabannya adalah side. A. Jadi yang menjawab A dapat 100. 100 buat yang menjawab A. Yang menjawab salah, jangan berkecil hati. Masih ada yang lainnya, nomor-nomor yang lainnya ya. Nggak apa-apa Mbak Ainul dapat 0. Iya, saya hitung mulai kemarin sudah saya hitung nilainya, tapi nggak apa-apa, nilainya bagus-bagus kok. Cuman salah satu kan nggak apa-apa dari 30 soal ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 11.
Secara sosial budaya, Indonesia merupakan tempat yang strategis karena berada di daerah persilangan antara dua budaya yang berbeda, yaitu apa? Dua budaya yang berbeda. Apa? Ya, bukan ujian, tapi nilai harian ya. Kalian masih ingat benua yang mengapit benua Indonesia apa kira-kira tuh yang gede di atas, di sampingnya Taiwan itu benua apa? Terus kemudian di bawahnya Papua itu benua apa? Iya, apa? Mbak Linda menjawab A, Mbak Ani Lestari menjawab C, Mbak Nisa Bagus menjawab C, Mbak Lin menjawab Asia dan Australia, Rara menjawab C. Yuk, mudah sekali. Bagi kalian yang mungkin sering lihat peta tanpa membaca buku mungkin langsung ketahuan. Mbak Kartia nggak ada yang jawabannya Pasifik, Mbak. Ayo, jawabannya apa? Jawabannya A, Asia Afrika, B, Amerika Australia, C, Asia dan Australia, D, Amerika dan Afrika. Ayo, Mbak Kartia, ini nggak ada jawabannya yang Pasifik. Dibenarkan lagi, ayo. Ya, yang dilihat benuanya aja. Nyari dulu. Di buku nggak ada ya? Ada itu di buku. Perasaan Australia lebih dekat. Oke, oke. Nah, semuanya jawab ada. Pinter. Berarti semuanya udah baca. Oke, Mbak Kartiah, nggak apa-apa. Masih kerja ya. Mbak Lina menjawab B, Amerika dan Australia. Ayo. Yang mengapit Indonesia ada dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Ya, dapat 100 lagi. Siapa yang mendapat? Jangan menangis dong. Ini siapa yang menangis? Mbak Linda menangis. Mbak Linda urus salah. Oke. Jadi secara sosial budaya Indonesia itu di samping diapit oleh dua benua yang berbeda sehingga iklimnya menjadi seperti itu ya, cuma punya dua iklim, iklim penghujan dan iklim kemarau. Di samping itu juga Indonesia itu dipengaruhi oleh budaya-budaya dari dua benua yang berbeda, yaitu benua Australia dan benua Asia. Di samping Taiwan itu kan ada Cina. Cina itu termasuk benua Asia. Oke, 100 bagi yang jawab benar. Ya, kita balik. Kita menuju ke halaman 16. Kita sepertinya ini sudah mulai masuk ke pelajaran yang kemarin dan malam ini. Masih hangat ya, saya harapkan kalian bisa menjawab dengan benar. Jadi tadi jawabannya adalah C. Nomor 12. Kesatuan daerah yang menunjukkan karakteristik tertentu sehingga dapat dibedakan dengan daerah lainnya disebut A. Region, B. Konektivitas, C. Keruangan, D. Angkasa. Apa jawabannya? Sebenarnya kata kuncinya sudah jelas ya itu ya. Kesatuan daerah yang menunjukkan karakteristik tertentu sehingga dapat dibedakan dengan daerah lainnya disebut
Apa? Ayo, 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 ayo. Banyak yang menjawab A, yang beda Mbak Fitria dan Mbak Devita. Mbak Fitria menjawab keruangan, Mbak Devita menjawab konektivitas. Ada lagi yang mau diganti? Saya sudah melihat jawaban yang benar dari ketiga jawaban tersebut. Ya, yang mana? Apakah A atau B atau C? Kesatuan daerah yang menunjukkan karakteristik tertentu sehingga dapat dibedakan dengan daerah lainnya disebut apa? Ini penjelasan yang sudah saya jelaskan kemarin, materi yang kemarin saya sudah jelaskan. Ada, ya dicari lagi. Jawabannya ada. Coba tanya yang lainnya, apakah ada nggak jawabannya di dalam buku? Pasti ada. Nah, tuh ada temannya yang jawab. Nisa juga jawab ada, Luna juga jawab ada. Berarti sudah jelas jawaban mereka pasti benar. Jadi jawabannya adalah A, region. Jadi kesatuan daerah yang menunjukkan karakteristik tertentu sehingga dapat dibedakan dengan daerah lainnya disebut A, region. Ya, sudah jelas itu daerah. Daerah itu kan region. Jadi kesatuan daerah yang menunjukkan karakteristik tertentu sehingga dapat dibedakan dengan daerah lain disebut region. Ya, nggak apa-apa Mbak Devita salah. Mbak Linda masih ngotot ya. Mbak Linda masih jawab C ya. Salah ya Mbak Linda ya. Jadi jawabannya adalah A, region. Coba dicari lagi. Kalau kalian bacanya teliti, itu sebenarnya ada semua di dalam buku. Enak tarik nyarinya. Ya. Oke. Nomor 13. Dalam mengkaji aspek-aspek regionalisasi, seorang ahli geografi sangat memperhatikan faktor letak, distribusi, interrelasi, serta A. Sosialisasi, B. Interaksinya, C. Intersepsi dan antisipasi. Ya, jawabannya apa? Ya, sudah mulai pinter-pinter ini. Ada jawabannya. Dari kalian semua menjawab, saya sudah mengetahui jawaban yang benar. Jadi tidak menyimpang secara jauh. Oke. Terus Mbak Devita B, Mbak Fitria B, Mbak Ani Lestari B, Angelina B, kemudian Mbak Laila A, Mbak Hainul Hasanah B, Nisa, Rara, semuanya sama. Oke, Mbak Yuni nggak apa-apa. Nanti lihat saja rekamannya, nanti saya share untuk jawabannya biar bisa dikoreksi jawaban-jawaban Mbak Yuni benar atau salah. Nggak apa-apa Mbak Yuni. Ya, untuk nomor 13, jawaban yang benar adalah jawabannya Mbak Lina, Mbak Angelina, Mbak Devita, Mbak Fitria, Mbak Ani, Mbak Monica, Mbak Via, Mbak Diajeng, Mbak Lin. Ya, jadi jawabannya adalah jawaban yang sudah dijawab oleh Mbak Diajeng, Mbak Nisa, Mbak Rara, Mbak Lin, Mbak Monica, Ani Lestari, Fitria, Angelina, Mbak Lin, dan Mbak Lina. Jadi jawaban yang benar adalah B, interaksinya. Ya, 100 buat kalian. Jadi masih ada yang salah ya tadi. Siapa tadi yang salah? Mbak Laila, dan Mbak Hainul masih salah menjawabnya. Jadi selain Mbak Laila dan Mbak Hainul, untuk nomor 13 kalian mendapatkan 100. Oke, nomor 13 jawabannya adalah B, interaksinya. Saya catat ya, nanti siapa yang banyak jawabannya, nanti banyak jawaban benernya akan saya beri nilai tambah. Biar kalian semangat jawaban
menjawab soalnya dengan jawaban yang benar tentu saja. Tapi tenang saja, saya tidak pelit nilai kok. Selama kalian aktif, selama kalian punya semangat tinggi untuk belajar, insya Allah nilainya bagus. Jawaban yang benar adalah B, interaksinya. Jadi nomor 13 jawabannya adalah B. Loh, saya catat no. Nanti kalau nggak saya catat, saya tidak bisa membandingkan no. Siapa yang banyak menjawab benar, siapa yang banyak menjawab salah. Iya kan? Yang penting kalian semangat belajar itu sudah saya hargai kok. Sudah saya beri apresiasi. Ya, nomor 14. Ini mungkin kalau salah kebangetan bener ini kalau salah. Nomor 14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut dengan KBBI ya, konsep diartikan sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa masa lalu, masa depan, konkret, abstrak. Ayo. Mana yang benar? Terus jawab. Konkret C, A, D. Kalau yang belum diisi coba dicari dulu, saya tunggu. Jangan contek-contekan ya. Nanti kalau contek-contekan saya catat. Ini nggak lagi gabung jadi satu kan? Nggak lagi diskusi kan? Nanti saya ditipu nih, kalian lagi gabung jadi satu ternyata. Iya, saya tahu kok beda rumah ya. Ya siapa tahu jadi satu kalian diskusi. Oke, jawabannya apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini gampang sekali nyarinya. Jelas banget kok ini, kayaknya di Alenia Baru waktu itu saya nyarinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep diartikan sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa. Udah jelas ini, jelas banget. Sesuatu yang diabstrakkan itu mesti berasal dari peristiwa apa? Sesuatu yang diabstrakkan itu mesti berasal dari sesuatu yang apa? Abstrak itu kan tidak nyata. Berarti jawabannya adalah dari peristiwa yang nyata, atau jawabannya C. Jadi jawaban yang benar adalah konkret, nyata. Ya, sudah sangat jelas itu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep diartikan sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan. Oh, belum ada yang jawab ya? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Dijawab di dalam hati. Mbak Via salah ya. Tadi Mbak Via kayaknya menjawab D, abstrak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, abstrak itu artinya tidak nyata. Masa sesuatu yang tidak nyata diambil dari peristiwa yang tidak nyata? Jadi intinya sesuatu yang tidak nyata diambil dari suatu peristiwa yang nyata. Itu. Jadi sesuatu yang nyata yang kemudian konsep itu kan tidak nyata teman-teman. Jadi konsep itu kan sebuah kalimat yang menyatakan sesuatu dari sesuatu yang nyata. Jadi artinya konsep sendiri itu abstrak atau tidak nyata. Itu maksudnya seperti itu dari bahasa Indonesia. Konsep adalah ide yang abstrak yang diambil dari konkret. Konkret itu nyata, bisa dilihat. Jadi peristiwanya itu bisa dilihat nyata. Kalau abstrak itu tidak nyata. Jadi lawannya, jadi sangat jelas sekali. Baik, 100 yang jawab C. Ya. Kita lanjutkan untuk nomor 15.
Pendekatan ke ruangan merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk menganalisis gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya dalam A. Lokasi, B. Ruang, C. Persebaran, D. Keilmuan. Yang mana? Alright, terus siapa yang ketiduran tadi? Altafunisa ketiduran. Oke, silakan dijawab. Rara, Linda, Devita, Ainul, Via, Ani Lestari, Lina Sari menjawab B. Ada yang beda? Ada yang beda nggak? B. Yang benar B. Ayo, salah atau benar? Belum saya tuliskan jawabannya. 14 tadi jawabannya C. Yuk, nomor 15 apa? Masih ada yang mau menjawab? Iya, nggak apa-apa Mbak Nisa. Ya nanti dulu kan, belum jawab semua. Nanti kalau udah jawab semua, nanti saya kasih tahu jawabannya. Ya dijawab dulu Mbak Elina. Mbak Angelina. B atau apa? Jawabannya Mbak Angelina-nya apa? B atau yang lain? B aja, yang benar. Nanti kalau salah lagi gimana? Mbak Alin menjawab ruang. Oke, lebih jelas lagi ya. Cuma B aja. B itu ruang kan Mbak Angelina? Bukan aja kan? Nggak ada kayaknya yang B aja. Nggak, bercanda. Oke, Mbak Angelina menjawab B ya. Ada lagi yang mau menjawab? Saya tunggu. Atau ada yang mau mengganti jawabannya? Ini lama-lama siswanya meritili ya. Tadi 20-an lebih, sekarang tinggal 16. Pada kabur. Iya ya, terlalu malam ya. Ada gimana lagi? Oke. Ya, kita percepat saja teman-teman sekalian. Mungkin kalian ngantuk juga. Ini kita masih kira-kira ada waktu 20 menit. Jadi nomor 15 jawabannya adalah B. Kalian mendapatkan 100. Hore. Kalian pintar sekali ya. Nomor 15 kalian menjawab dengan benar semua, tidak ada yang salah. Jadi nomor 15 jawabannya adalah B. Ruang. Ya, saya harapkan untuk 15 nomor yang akan datang, maksudnya yang selanjutnya, kalian bisa menjawab dengan benar seperti nomor 15 ini. 100 buat kalian semua. Nah, seperti ini dong. Kalau seperti ini saya enak nilainya. Tinggal saya conteng semua 100, 100, 100, 100 gitu. Ya. Ya, 100 buat kalian semua untuk nomor 15 ya. Nomor 15 100 semua. Oke, nomor 16. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap tempat di permukaan bumi memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan tempat satu dengan tempat lainnya. Untuk mengetahui letak suatu tempat di permukaan bumi diperlukan konsep apa? A, B, C, D. A. Keruangan, B. Perhitungan, C. Persebaran, D. Penelitian. Yang mana? Ya, yang mana?
Iya, dari kalian yang menjawab nomor 16, ada satu siswa yang salah. Mbak Lin salah. Jadi nomor nomor 16 jawabannya adalah A, ke ruangan. Ya, Mbak Lin jawabnya persebaran salah ya. Nomor 16 jawaban yang benar adalah A, ke ruangan. 100 buat yang menjawab A. Zong itu apa, Mbak? Salah maksudnya. Ayo yang teliti lagi ya Mbak Lin ya. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Enggak, saya nggak punya asap, saya punyanya kopi. Kopinya ini ada mau. Yang nggak jawab ya nggak dapet apa-apa no. Oke, nomor 17. Aspek-aspek ruang muka bumi meliputi faktor-faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi A, B, C, atau D. Nomor 17 jawabannya adalah A, B, C, atau D. Masih ada lagi? Nomor 17. Udah nggak ada yang jawab lagi? Tuh, masih ada jawabannya yang beda-beda iki kepiye iki. Mbak Rara menjawab A, Diajeng A, Laila D, Fitria A, Linda A, Lin C, Ani A, Angelina A. Mbak Lin ini apa? Diganti jawabannya. Diganti D ya, Mbak Lin ya. Oke, benar jawabannya D. Nah, mau ganti lagi nggak? Ayo, di bukunya gitu ya. Oke, nanti kita cari bareng-bareng kalau misalnya salah ya. Oke, nomor 17 yang benar adalah jawabannya sosial budaya masyarakatnya. Jadi jawabannya adalah A. Ayo, Mbak Lin bacanya yang teliti. Bukan kehidupan masyarakatnya, tapi sosial budaya masyarakatnya. Jadi yang menjawab A sahabat 100. Yang menjawab D, yang menjawab D nggak jadi dapat 100. Oke, Mbak Lin, ada hangus ya. Ayo yang teliti bacanya ya. Jadi nomor 17 jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 18. Konsep aglomerasi menjelaskan mengapa suatu fenomena geografi cenderung titik-titik A. terpencar, B. masing-masing, C. mengelompok, D. individualistis. Ini gampang sekali, harus benar semua ya. Terus, ya, pokoknya harus benar semua ini. Kalau nggak benar semua, awas ya. Nggak, cuma bentakan aja. Pokoknya harus benar semua ini, ya. Ada yang mau mengganti jawabannya? Konsep aglomerasi menjelaskan mengapa satu fenomena geografi cenderung, ya, apa?
Kalau salah dapat jitak. Ya, enggak ah, enggak. Saya enggak galak kok. Nanti kalau salah cukup bawain saya kopi atau kue lah ke sini. Atau bawain apa? Kasih duit aja deh saya. Dari kemarin kok yang diomongin duit ya. Sepertinya saya lagi nggak punya duit. Oke, harus benar semua. Ada yang mau mengganti jawabannya? Kayaknya saya masih lihat ada satu jawaban yang beda. Siapa yang beda tadi ya? Mbak Linda beda dengan yang lainnya. Mudah-mudahan Mbak Linda yang benar ya sendiri ya. Oke, kita lihat bareng-bareng jawabannya. Nomor 18, konsep aglomerasi menjelaskan mengapa suatu fenomena geografi cenderung C, mengelompok. Jadi jawabannya adalah C. Ya, nggak jadi dapat 100 semua deh. Nggak, yang benar tetap saya kasih 100. Jadi yang yang salah hanya Mbak Linda ya, nomor 18 ya. Mbak Linda harusnya jawabannya adalah mengelompok, tidak individualis ya. 100 buat kalian yang menjawab dengan jawaban C, mengelompok. Tuh Mbak Linda bibirnya menjadi keangkat kan gara-gara menjawab individualistis. Oke, nomor 19 kita lanjutkan. Ya gitu dong Mbak Lin, harus harus benar, jangan salah terus. Mbak Ainul sudah mendapatkan 1.800 berarti ya, sudah dapat 100 semua. Oke, nomor 18 jawabannya C. Nomor 19, setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi memerlukan hubungan dengan wilayah lain, sehingga memunculkan adanya interaksi dan hubungan sebab akibat, kerjasama masing-masing atau timbal balik. Nomor 19, A, B, C, atau D. Mbak Nisa bagus, D, 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 semua D. Ada yang mengganti jawabannya? D. Timbal balik, Mbak Angelina menjawab C, masing-masing. Oke, pinter-pinter semua, ayo. Yang semangat. Waduh, waktunya sepertinya kayak kurang 6 menit lagi. Nanti kalau misalnya kurang 6 menit lagi, saya akan berikan jawabannya ya. Silahkan kalian cepat saja untuk mencocokkannya. Nomor 19 jawabannya D. Ya, benar untuk yang menjawab pertanyaan, yang menjawab dengan jawaban D. Kita lanjut nomor 20. Iya, Mbak Hainul Hasanah benar sekali ya. Nomor 20. Nomor 20, keterkaitan keruangan atau asosiasi keruangan adalah derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat atau ruang. Fenomena yang dimaksud adalah fenomena alam dan fenomena. Ya, Mbak Hainul memang pinter ya. Beda dengan Mbak Lin. Enggak, bercanda. Mbak Lin juga bisa pinter kok. Tenang aja. Kurang teliti aja Mbak Lin ya. Ayo, Mbak Nisa bagus ini kayaknya juga benar semua dari tadi. Nomor 20 apa jawabannya? Oke, nomor 20. Ya, benar semuanya.
Oh, ada yang beda. Mbak Angelina mau mengganti jawabannya enggak? Jadi nomor 20 yang benar adalah jawabannya A, kehidupan sosial. Jadi Mbak Angelina masih salah ya, bukan kebersamaan tapi kehidupan sosial. Oke, kita lanjut nomor 21. Prinsip deskripsi merupakan cara pemaparan hasil pengkajian studi geografi terhadap gejala fenomena atau A, B, C, D. Hore, Mbak Hainul bisa dapat 100 lagi. Wah, Mbak Anissa bagus, itu selalu menjawab nomor 1 dia. Semangatnya luar biasa. Oke, lanjut. 21. Sip. Oke, 21 apa jawabannya? Nomor 21 jawaban yang benar adalah D. Ya, 100 buat kalian semua. Saya kasih tanda tangan di sini ya. Ya, 100 buat kalian semua. Jadi nomor 21 jawabannya yang benar adalah D. Masalah yang ada. Sip, pinter-pinter semua. Oke, nomor 22 lanjut. Prinsip deskripsi digunakan untuk menjelaskan karakteristik gejala geografi yang dipelajari, hubungan antar gejala, distribusi apa. Ini baru aja tadi. Oke, Diajeng B, Nisa B, Via Nuri B, Bahainul B. Ya, terus B, B. Ada yang lain? Halo, bisa dengar suara saya? Mohon maaf tadi internetnya nggak connect. Baru aja nggak connect. Oke, kita tinggal 1 menit lagi ya teman-teman. Mungkin akan saya berikan jawabannya saja. Nanti kalian bisa koreksi sendiri. Nomor 22 jawabannya yang benar adalah B. Kemudian 23 jawabannya A. 24 jawabannya D. 25 jawabannya A. 26 jawabannya D. 27 jawabannya A. 28 jawabannya D. 29 jawabannya A dan 30 jawabannya B. Ayo, siapa yang benar? Oke, ngapusi mesti Mbak Lin ini. Ini waktunya udah habis. Baik teman-teman, mungkin pertemuannya cukup sekian. Tadi kelasnya sudah tutup dengan sendirinya. Kita ketemu minggu depan, hari Jumat ya. Kita mulai dengan bab 2 selanjutnya. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Mari sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum.